Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria berinisial MH 24 tahun ditangkap aparat kepolisian Polresta Pekanbaru diduga pelaku mencabuli seorang anak berusia 6 tahun. Parahnya, peristiwa tersebut dilakukan MH di dalam masjid. Perilaku itu dilakukan oleh seorang mahasiswa berinisial MH 24 tahun. MH ditangkap aparat kepolisian dari Polresta Pekanbaru karena diduga mencabuli anak berusia 6 tahun di dalam masjid pada Sabtu 11 Desember 2021 siang. Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Priyabudi saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan mahasiswa berinisial MH tersebut. Ia mengatakan pelaku diamankan usai ketahuan mencabuli seorang anak perempuan berusia 6 tahun dalam masjid yang berada di Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Kombes Pol Priyabudi pada Minggu 12 Desember 2021 menjelaskan pelaku sudah diamankan hari Sabtu karena melakukan tindakan pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Awalnya korban sedang jalan di perkarangan masjid. Mahasiswa di luar negeri, ya, jadi mahasiswa di luar yang sedang berlibur ke Pekanbaru mengunjungi saudaranya di salah satu masjid yang ada di kota Pekanbaru, yang ada di Kecamatan Sukajadi, ya, melakukan tindakan tidak senonoh, ya, terhadap seorang anak perempuan yang baru berumur 6 tahun, dan kejadian ini dilakukan oleh tersangka di dalam masjid, ya, yang seharusnya digunakan untuk beribadah. Tapi tersangka malah melakukan aksi bejatnya. Tiba-tiba ia dipanggil oleh pelaku MH ke dalam masjid. Kemudian, setelah korban dibawa masuk ke dalam masjid, pelaku membawanya ke syaf sholat pria. Disitulah MH melakukan aksi cabulnya terhadap Bunga. Setelah mencabuli korban, pelaku menyuruh korban pulang. Saat pulang itulah, korban menceritakan apa yang sudah dilakukan oleh pelaku di dalam masjid. Orang tua yang tidak terima langsung memanggil ketua RT dan RW setempat, lalu mendatangi masjid dan menemui pelaku. Di masjid, pelaku MH nyaris jadi bulan-bulanan warga setempat. Beruntung, Babin Kaptibnas Polsek Sukajadi datang dan langsung mengamankan pelaku MH. Setelah itu, pelaku dibawa ke Polresta Pekanbaru. Kebetulan saya lagi di atas lantai 2, kemudian terdengar suara gaduh di bawah. Pas di depan pintu masjid itu, kalau suara gaduh kan muncul kita, karena saya di sini juga ketua RW. Jadi saya tanyalah apa yang terjadi. Jadi ada nenek dari korban. Saya tanya kenapa, ini celana cucu saya dibuka. Nah, jadi setelah itu tak yakin juga lah, datang pula orang tua korban. Jadi kebetulan pelakunya ada di situ, kemudian langsung diambil kunci motornya supaya enggak kemana-mana begitu kan. Nah, akhirnya karena ini jalannya jalan lintas, pada ramai orang. Nah, kemudian pelaku tadi sementara diamankan di masjid. Sudah itu karena ramai lagi, kami bawa ke ruangan ini sampai pihak Polsek datang. Polsek datang dibawa ke Polsek Sukajadi. Sebelumnya kan dihubungi dulu Babin Kantipmas yang menghubungi Polsek. Masalah itu Polsek datang dan pelaku dibawa ke Polsek Sukajadi. Ini dari kampung, kemudian ke tempat adiknya, kemudian adiknya kuliah di salah satu kampus. Oleh adiknya disuruh nunggu di sini. Dihajar tidak, pelaku cepat diamankan. Memang ketika mau dibawa dari ruangan memang adalah satu dua yang. Pelaku baru 3 hari di Pekanbaru. Ia adalah mahasiswa dari Padang Lawas, datang ke Pekanbaru mau menemui adiknya yang merupakan imam masjid. Akibat perbuatannya, MH dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman di atas 5 tahun kurungan penjara. Tim Rio Raya TV melaporkan.
KPK mengajak segenap elemen bangsa untuk mengambil peran bersatu padu membangun budaya anti korupsi. Selamat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Pelaku curas, curat, dan curanmor yang diamankan oleh jajaran Reskrim Polresta Pekanbaru dan Polsek jajaran dalam 2 bulan terakhir. Kejahatan pelaku dinilai sangat meresahkan sehingga pemberantasan gencar dilakukan. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Priya Budi yang diwakili Kasat Serse Polresta Pekanbaru Kompol Juper Lumban Toruan yang didampingi PLH Kasih Humas Polresta Pekanbaru Ibda Safriwandi menyampaikan dalam konferensi pers tentang terungkapnya 33 pelaku curas, curat, dan curanmor di wilayah hukum Polresta Pekanbaru di halaman Polresta Pekanbaru Senin 13 Desember 2021. Dari penangkapan tersangka curas, curat, dan curanmor, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Juper Lumban Toruan mengatakan seluruh pelaku yang diamankan merupakan pengembangan dari penangkapan yang dilakukan Polresta Pekanbaru dan jajaran sejak 2 bulan terakhir. Pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Pekanbaru dan unit Reskrim jajaran Polsek yang ada di Polsek Pekanbaru terkait dengan tindak pidana C3, curat, curas, dan curanmor yang berhasil kita ungkap dalam kurun waktu 2 bulan terakhir menjelang akhir tahun. Ya. Jadi kami sampaikan pada umumnya secara umum bahwa situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Pekanbaru masih dalam keadaan kondusif, aman. Ya. Dari beberapa kejadian yang selama ini mungkin ada yang sempat viral, misalnya terkait dengan pencurian tiang besi di Sutet yang ada di Rumbai sudah kita berhasil ungkap, kemudian kasus pecah kaca yang kerugiannya sampai 700 juta sudah berhasil kita ungkap, dan kejadian-kejadian aksi pencurian dengan kekerasan atau jambret yang beberapa waktu lalu terjadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru sudah berhasil kita ungkap. Dari 2 bulan terakhir kami sampaikan untuk Polresta Pekanbaru dan Polsek jajaran berhasil mengungkap tindak pidana C3 sebanyak 15 kasus ya, dengan jumlah tersangka sebanyak 33 orang dan jumlah TKP sebanyak 45 TKP. Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan pelaku dengan inisial MAS alias S, kemudian tersangka JH alias J, satu lagi tersangka MA alias A. Mereka merupakan spesialis mengambil emas yang digunakan oleh korban. Dari keterangan tersangka bahwa mereka sudah melakukan aksi jambret di wilayah Kota Pekanbaru sebanyak 6 kali. Dari setiap LP yang sudah dilaporkan, semuanya berhasil diproses semua. Polsek Tenayan berhasil ungkap 3 TKP dengan tersangka RI alias A, AF, kemudian RI alias R. Hasil pengakuan mereka melakukan aksi jambretnya sebanyak 9 TKP. Kemudian, Polsek Tampan berhasil ungkap 2 TKP, curas di mana tersangka R alias R, AA alias A. Hasilnya pengembangan mereka lakukan aksinya di 2 TKP. Kemudian Bukit Raya berhasil penangkapan DE, AS, DM, MA, HM, dan ML. Mereka spesialis curas dalam bentuk jambret dan spesialis pencurian dengan modus bongkar rumah. Hasil pengembangan mereka dilakukan aksinya sebanyak 4 kali. Kemudian, Polsek Rumbai Pesisir menangkap EW alias A, AP alias P. Mereka melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kompleks Chevron. Pengakuan baru lakukan 1 kali. Polsek Sukajadi tangkap 4 pelaku, yaitu J alias A, M alias A, M alias I, dan MS alias Y. Mereka spesialis pelaku curanmor dan mereka sudah 2 kali dilakukan aksinya.
Pencurian siku besi yang ada di Tower Sutet berhasil diungkap oleh 4 pelaku. Tersangka tersebut ialah A, AA, MA, dan SB. Mereka lakukan aksi di 3 TKP, di Tower 62 pintu masuk Tol Muara Fajar, Tower 64 di Muara Fajar, dan 68 Jalan TPA Kelurahan Muara Fajar, Rumbai. Tim yang dibentuk terdiri dari tim gabungan antara Resmob Jembalang Polresta Pekanbaru dan Unit Opsnal Jembalang Polsek Rumbai berhasil mengamankan keempat pelaku di beberapa tempat dan barang bukti sudah diamankan, serta alat yang digunakan untuk melakukan aksi sudah berhasil diamankan. Tim Rio Raya TV melaporkan. Dari Bali, Denny Risman melaporkan untuk Rio Raya TV.